Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro akan mempraktekkan kegiatan coaching. Saya Heni Sulistiawati dari SD Negeri Wadang 2 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Ada rekan saya Bapak Sunyono dari SD Negeri Ngasem 3 Kabupaten Bojonegoro. dan Saya Riris Tiana Murni dari SD Negeri Setren 2 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam Pak Bako. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bako. Bagaimana dengan Pak Bako hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Riris. Begini Bu Riris, hari ini kan Bu Riris akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Riris. Bagaimana Bu Riris? Iya silakan Pak Bako. Ya baik, jadi begini Bu Riris. Pada proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee berbobot, jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahan. Kemudian jangan lupa juga nih menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga maksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Riris. Boleh Bu Riris? Oh iya boleh, silakan Pak Bako. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Riris kembangkan? Oke, terima kasih Pak Bako. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching ini, nah pertama itu kehadiran penuh atau present. Yang kedua nanti mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Riris, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Riris kembangkan ya? Iya betul Pak Bako. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Riris kembangkan yang mana Bu? Jadi untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Bu Riris ya. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Riris. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Riris sendiri itu apa ya? Jadi indikator dan ketercapaian yang ingin saya kembangkan adalah nanti coachee. Saya inginkan nanti coachee dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak Bako. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coachee itu dapat menemukan sendiri solusi atau masalahnya itu ya Bu Riris? Iya betul sekali Pak Bako. Baik. Terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bu Riris melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi Bu Riris. Oh iya Pak Bako. Terima kasih Pak Bako. Sama-sama Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam Bu Heni. Bu Heni bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali bisa ketemu dengan Bu Heni. Alhamdulillah saya baik Bu Riris. Bu Riris bagaimana? Saya juga baik, alhamdulillah. Gini Bu Riris, hari ini saya pengen sekali berbincang sama Bu Riris. Ada sesuatu hal yang ingin saya obrolkan dengan Bu Riris. Baik Bu Heni, silakan. Obrolan kita nanti singkat saja ya Bu. Mungkin nanti
10 atau 15 menit begitu, dan nanti di akhir pembicaraan atau obrolan ini ya, kira-kira apa ya yang Bu Heni harapkan? Jadi gini Bu Riris, saya berharap dengan obrolan kita yang tidak lama ini nanti saya mendapatkan solusi, pencerahan gitu Bu Riris, bagaimana cara saya bisa memotivasi teman-teman guru saya itu agar bisa melaksanakan pengembangan diri gitu Bu Riris, sehingga dapat meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan terhadap murid gitu Bu Riris. Oke, jadi pada malam ini ya Bu Heni ingin bercerita apa nih? Gini Bu, saya kan melihat itu teman-teman itu di lembaga saya itu sudah terlalu enjoy gitu ya Bu Riris. Ada di posisi yang nyaman gitu. Mereka kurang adanya motivasi dalam mengembangkan diri Bu Riris. Dari untuk meningkatkan profesionalisme itu masih kurang gitu Bu Riris. Jadi saya lihat itu teman-teman itu beranggapan bahwa tugas mereka itu sebagai guru hanya datang, mengajar, mentransfer ilmu gitu saja Bu Riris. Jadi sebagian besar itu guru di tempat saya itu masih enggan itu dalam mengikuti pelatihan perkembangan diri gitu Bu. Jadi untuk apa gitu ya Bu Riris? Untuk mengikuti perkembangan di dunia pendidikan saat ini tuh mereka masih enggan gitu Bu Riris ya. Jadi sehingga di kelasnya itu ya seperti itu tuh saja. Jadi mengajarnya itu ya sama saja, tidak ada peningkatan gitu misalnya di titik itu saja Bu Riris. Sama kayak mengajar pada waktu kita SD gitu Bu Riris. Jadi mengajarnya kan hanya kayak gitu-gitu saja, tidak ada perubahan gitu Bu Riris. Oh gitu ya masalahnya. Jadi teman guru di sekolah Bu Heni itu kurang termotivasi ya untuk melakukan pengembangan diri ya. Bu Heni hanya melakukan jadi teman Bu Heni itu hanya melakukan rutinitasnya, masuk, kemudian mengajar, kemudian pulang. Betul seperti itu ya Bu Heni ya? Betul sekali Bu Riris. Jadi hal itu membuat saya Bu Riris? Merasa bahwa apa ini yang salah gitu ya? Mengapa saya belum bisa mengajak teman-teman guru saya itu untuk melakukan pengembangan diri gitu Bu Riris. Jadi saya berharap dengan obrolan ini saya sama Bu Riris ini, kita ngobrol ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya bisa memotivasi teman guru itu agar mau melaksanakan pengembangan diri sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan kompetensi dalam melakukan pelayanan terhadap anak didik kami gitu Bu Riris. Oke. Jadi Bu Heni ingin teman guru itu memiliki motivasi ya untuk bergerak, kemudian mengembangkan dirinya sehingga dapat meningkatkan kompetensinya dalam melakukan pelayanan pada murid. Betul begitu? Iya, betul sekali Bu Riris. Jadi apabila teman-teman guru itu hanya beranggapan bahwa profesi mereka sebagai pendidik itu hanya sebatas rutinitas gitu Bu Riris ya, maka pendidikan di lembaga saya juga hanya pada titik itu saja Bu Riris, tidak ada kemajuan gitu. Betul sekali Bu Heni ya. Jika gurunya hanya menganggap profesi guru itu hanya sebagai rutinitas, maka akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Ya, betul itu Bu Riris. Jadi untuk itu saya ingin sekali itu menemukan solusi ya, bagaimana saya itu dapat menemukan motivasi di diri guru saya gitu untuk menggerakkan. Saya pengen menggerakkan mereka untuk ikut melakukan pengembangan diri Bu Riris. Kalau yang sudah Bu Heni amati setiap hari itu, menurut Bu Heni, hal apa saja kira-kira yang menghambat, yang menyebabkan tidak ada motivasi untuk melakukan pengembangan diri pada diri teman guru Bu Heni? Jadi gini ya Bu Riris ya, sebelumnya itu kan kepala-kepala sudah memasuki masa sempurna ya. Jadi sudah senior, sudah tua gitu Bu, sudah sampun sepuh. Kepengawasan dan juga motivasi kepala sekolah itu masih kurang gitu, sehingga teman-teman guru itu merasa nyaman. Mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu ya sudah sesuai gitu ya, enggak perlu ada pengembangan, dan itu dalam posisi nyaman itu merasa berlanjut sampai sekarang gitu Bu Riris ya. Jadi teman guru merasa nyaman karena dirasa itu yang dilakukan itu ya sudah cukup seperti ini saja. Nah, kerja cukup ngajar saja, tidak perlu melakukan pengembangan diri. Tapi kalau memang di sisi
disiplinnya itu disiplin waktu itu alhamdulillah saya sudah dapat mengajak rekan-rekan guru itu untuk bisa meningkatkan disiplin waktu. Tapi untuk masalah pengembangan diri ini Bu Lilis, pengembangan diri ini masih belum bisa untuk mengubah secara maksimal. Jadi tidak hanya pada guru yang senior saja Bu Lilis, jadi guru-guru yang muda pun terlihat enggan tidak mau melakukan pengembangan diri. Betul sekali Bu Heni. Jadi kepengawasan, motivasi, kemudian teladan dari kepala sekolah itu sangat mempengaruhi kinerja dari guru tersebut. Jika kepala sekolahnya pasif, maka guru-gurunya juga akan diam dan lama-kelamaan merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Betul ya betul seperti itu Bu Lilis ya. Nah kalau begitu Bu Heni, kira-kira apa nih yang bisa Bu Heni lakukan agar teman-teman Bu Heni itu termotivasi dan mau melakukan pengembangan diri sehingga memudahkan ketercapaiannya tujuan pendidikan? Nah itu Bu Lilis yang saya pikirkan ya. Kalau menurut saya nih Bu Lilis ya, yang bisa saya lakukan mungkin dalam waktu dekat ini nih, kalau saya pikir angan-angan gitu dalam angan-angan saya itu, saya ingin melaksanakan melakukan pendekatan secara personal Bu Lilis ke teman-teman. Saya ingin mengubah mindset mereka bahwa agar mereka itu bisa tergerak hatinya itu untuk melakukan pengembangan diri ya. Kemudian saya mengajak guru-guru itu untuk mengikuti berbagai pelatihan. Pelatihan itu mereka mungkin menganggapnya harus kemana-kemana gitu, enggak. Kan pelatihan itu bisa virtual ya, bisa daring. Terutama di PMM itu kita bisa melakukan pelatihan mandiri di PMM itu. Walau sudah banyak sekali di situ ya Bu Lilis ya. Saya juga bersedia untuk membantu teman yang mungkin kesulitan gitu. Mungkin juga membagikan info bila ada pelatihan gitu. Dan juga gini Bu Lilis, selanjutnya itu saya pengen menjadwalkan itu nanti di 1 minggu sekali lah paling tidak itu rekan-rekan guru itu saya ajak untuk KKG mini ya Bu Lilis. KKG mini di rumah saya itu nanti untuk melakukan mengajak mereka pelatihan, mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu Bu Lilis. Iya. Bagus sekali Bu Heni itu ya. Jadi sudah memiliki gambaran yang bagus ya, yang harus Bu Heni lakukan untuk menumbuhkan motivasi pada diri guru dalam melakukan pengembangan diri, sehingga menjadi guru yang peka akan perkembangan zaman dan tergerak untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Tadi yang dilakukan adalah dengan pendekatan personal ya, mengubah mindset sebagai guru, kemudian mengajak mengikuti berbagai pelatihan begitu ya Bu Heni. Kemudian yang kedua, menjadwalkan untuk mengaktifkan kegiatan KKG ya, KKG mini yang nantinya dipakai sebagai pengembangan komunitas praktisi yang melakukan pelatihan di PMM. Nah, apa benar begitu Bu Heni? Iya Bu Lilis ya, seperti itu Bu Lilis. Iya. Kalau begitu kapan nih kira-kira Bu Heni akan memulai melaksanakan rencana Ibu ini? Kalau saya pengennya ya segera ya Bu Lilis, harus pada minggu ini Bu Lilis ya. Oh iya. Kalau begitu menurut Ibu siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut? Yang bisa membantu saya itu saya pikir ya teman-teman guru itu Bu Lilis, teman-teman guru yang mereka harus memiliki kesadaran gitu dalam kalau mereka butuh untuk meningkatkan kompetensinya gitu. Kemudian dukungan apa yang akan Ibu lakukan supaya rencana Ibu ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Jadi gini Bu Lilis, saya perlu itu dukungan dari teman-teman ya, teman-teman guru itu sangat dibutuhkan karena memang ini hubungannya langsung dengan mereka ya. Jadi saya dukungan dari teman-teman guru yang bersedia itu menyadari bahwa pengembangan diri itu sangat penting bagi guru gitu. Kemudian yang kedua, saya butuh dukungan dari teman guru yang bisa IT. Jadi nanti kan ada guru yang tidak bisa ya, di tempat saya ada yang tidak bisa. Jadi nanti guru yang bisa IT itu bisa membantu mendampingi guru yang tidak bisa gitu. Iya. Ide bagus sekali Bu Heni ya. Yang disampaikan tadi sangat bagus ya, sehingga teman guru Bu Heni nanti bisa tergerak dan bergerak untuk mengikuti perkembangan zaman. Saya akan menunggu kabar dari Bu Heni dalam minggu ini ya Bu ya. Bagaimana hasil dari aksi nyata yang Bu Heni lakukan. Semoga berhasil ya Bu Heni. Amin ya, terima kasih Bu Riris atas waktunya. Saya merasa senang Bu Riris ya, merasa lega setelah ngobrol dengan Bu Riris karena saya menemukan
semacam titik terang gitu Bu Riris ya, titik terang, pencerahan, penguatan bahwa saya akan melakukan apa gitu nanti Bu Riris ya. Terima kasih ya Bu Riris ya. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya Bu Heni. Iya Bu Riris, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam Pak Bako. Bu Riris, bagaimana nih tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak Bako, proses coachingnya tadi yang telah saya lakukan tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah nggih. Baiklah Bu Riris, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Riris. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Riris lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Riris capai, itu bagaimana ya Bu? Baik Pak Bako, yang sudah saya lakukan tadi ya, proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak Bako ya. Saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menanyakan rencana aksi koci. Nah, saya juga menanyakan tanggung jawab kepada koci. Setelah itu tentang rencana aksi tersebut, dan saya juga berhasil menggali potensi dari koci tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu Riris ya, yang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi saya amati pada saat melakukan coaching yang mana Bu Riris sudah menanyakan tujuan. Kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coaching ya, serta tanggung jawab coaching. Dan tadi saya juga mendengar percakapan Bu Riris dengan coaching. Bu Riris itu sudah fokus terhadap pencapaian tadi, yang artinya berarti Bu Riris ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bu Riris juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching dan juga memberikan pertanyaan tadi. Yang tadi disampaikan oleh Bu Riris itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot sekali Bu. Nah, itu dari pengamatan saya sudah luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Riris dalam proses coaching. Mudah-mudahan kedepannya Bu Riris makin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini, Bu Riris kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Riris kembangkan? Oke, terima kasih Pak Bako. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching kedepannya, yaitu saya ingin mendalami Pak Bako, kemudian memahami terkait alur tirta, agar nanti coaching yang saya lakukan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu Pak Bako. Luar biasa sekali Bu Riris. Nah, jadi Bu Riris akan memahami lagi tentang alur tirta dalam proses coaching dan semoga semakin baik dalam proses coaching ke depannya. Baiklah Bu Riris, terima kasih ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.